Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin dipayun akan kita senang syukurkan Allah Subhanahu wa taala terus kasihan segala kenikmatan kawan sadaya Islam. Alhamdulillah dengan dia orang sadaya biasa melaksanakan dulu program fakultas dakwah untuk pendidikan Qurani itu pengawasan di ibadah subuh. Alhamdulillah Bapak dengan dia orang caranya biasa lewat masalah menjadi persoalan Sallallahu alaihi wasallam sahabat dan sepakat sampai ke orang Bapak-bapak, Ibu Sadayana, dosen Fakultas Dakwah, sama dengan dia pemimpin pengawasan dan pengajar dari hidup itu Bapak-bapak. Ini hikmah dari Ramadan. Untuk selanjutnya beliau sudah ada di depan kita, di sisi kita. Alhamdulillah beliau sehat. Dan untuk saya tidak ada waktu yang lebih banyak, kami waktu dan tempat dipersilahkan kepadanya. Beliau Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin suatu iman Sivitas Akademika Fakultas Dakwah. Ya ajengan Agus tiasa katangkep suara sim kuring kalayan jentre. ECS. Alhamdulillah ECS. Soalnya nu Pak Agus suantena asa dina jero sumurnya. Rada tebih rupena di Cianjur. Alhamdulillahirabbil alamin nya dengan kesempatan ieu urang sadayana diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kesehatan yang kita miliki pada hari ini khususnya ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyempurnakan, katakan saja, ibadah kita di bulan Ramadan. Pada sampai saat ini kita sudah, kalau yang mulainya hari Sabtu berarti sudah hari ke 26 ya. Kalau yang mulainya hari Ahad berarti ke 25 ya. Artinya ini sudah dekat, kata orang itu, kepada hari raya Idul Fitri ya, pada hari Lebaran. Nah, ciri-ciri memang sudah kelihatan sekarang. Cirinya di masjid kesemurangan gitu. Nah, itu ciri dekat ke Lebaran. Ya. Kemudian kue sudah numpuk, tapi tidak boleh dimakan, kewe gitu tah. Pas Lebaran dimakannya. Baju juga sudah pada baik, jangan dulu dipakai lagi gitu. Nah, itu ciri-ciri dekat ke Lebaran ya. Alhamdulillah. Tapi terlepas daripada itu semua, itu adalah nikmat juga bagi kita semua. Mudah-mudahan saja semua yang kita miliki bisa kita manfaatkan dalam rangka melaksanakan ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman, pada kesempatan ini saya dikasih judulnya itu meraih kemenangan di bulan Ramadan, begitu ya, meraih kemenangan di bulan Ramadan. Nah, ini apa sih itu kemenangan yang harus kita raih di bulan Ramadan itu? Kan itu persoalannya. Pertanyaan pertama, sebagaimana dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya bahwa kalau dalam bahasa pertandingan itu ada 3 medali ya yang disediakan oleh Allah dan sekaligus akan diberikan, tidak satu-satu ya. Nah, bagi siapa yang menang atau siapa yang bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Apa ketiga medali itu? Ya, yang sering kita dan juga sudah paham. Pertama, maghfirah dari Allah. Yang kedua, rahmat dari Allah. Dan kemudian juga diselamatkan dan dijaga kita dari panasnya api neraka. Tiga yang akan diberikan kepada khususnya orang-orang yang beriman yang istilahnya bisa menyempurnakan ibadah saum. Mudah-mudahan bisa kita raih kemenangan-kemenangan ini ya yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman ya. Ini kalau kita berbicara maghfirah, kemudian berbicara tentang rahmat, itqum minan nar, ini juga terkait dengan masa ya. Terkait dengan waktu. Karena apa yang disebut dengan maghfirah itu kan berkaitan dengan waktu yang telah lalu. Apakah waktu yang telah lalu itu 1 menit, 1 detik, ataukah sudah lama, atau paling tidak setahun ya setelah Ramadan tahun kemarin itu. Nah, artinya bahwa mungkin saja dan sudah jelas bahwa kita sebagai manusia di masa-masa yang lalu itu ya banyak sekali kesalahan, banyak sekali lupa. Ya. Bahkan mungkin saja kesalahan dan kelupaan kita ini menjadi dosa bagi kita. Oleh karena itu, disinilah ya yang perlu kita raih itu ya, medali dari Allah itu yang disebut dengan maghfirah. Dan kemudian rahmat ya, rahmatnya juga mudah-mudahan saja itu berkaitan dengan masa yang sekarang kita sedang hadapi, termasuk juga keberkahan. Ya mudah-mudahan saja di bulan Ramadan ini, di samping bulan Ramadan itu disebut syahrul mubarakun ya, syahrun mubarakun juga bulan Ramadan itu juga disebut dengan syahrun musyawat ya. Artinya bulan kesamaan. Artinya di sini tidak ada perbedaan nanti di bulan Ramadan itu ujungnya, terutama di hari Lebaran itu tidak ada perbedaan antara yang miskin, antara yang kaya, siapapun itu semuanya adalah sama, sederajat. Yang paling pokok itu adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rek miskin, rek nu beunghar, rek nu sibuk, rek nu senang, semuanya pokoknya sama gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemenangan yang tiga itu. Atau itu minanar berkaitan dengan harapan ya. Jadi harapan di masa yang akan datang. Jadi ketiga itu sebetulnya itu sudah tercakup dengan 3 masa yang kita senantiasa lalui setiap saat. Hadirin ikhwati iman. Nah, berkaitan dengan istilahnya apakah itu kemenangan yang ketiga ini, tentu di sini kan perlu apa sih kuncinya kan untuk membuka kemenangan ini agar memang kemenangan-kemenangan yang sudah dijanjikan atau istilahnya hadiah dari Allah gitu ya itu bisa kita raih. Tentu kita harus tahu juga kuncinya dan kita pakai kuncinya, tidak hanya tahu tapi juga harus kita pakai. Nah, melalui istilahnya mimbar kajian Quran di sini kita paling tidak sekarang ini kan musimnya musim mudik ya. Ya paling tidak ini kuncinya itu ada di nomor 54. Nah, nomor 54. Apa itu 54? 5 wasiat Rasul dan yang keempat hikmah
ibadah khususnya ibadah saum anu diwajibkan di bulan Ramadan ini. Jadi tentu kita harus memahami dulu apa wasiat yang dimah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang 4 itu disyariatkannya, diwajibkannya saum di bulan Ramadan. Nah, ini mungkin bisa kita rasakan dan kita bisa introspeksi. Bisa kita mengoreksi terhadap diri kita semua juga. Apakah memang yang 5 dan yang 4 ini sudah bisa kita lakukan secara sempurna atau memang masih banyak kekurangan? Mumpung masih ada kesempatan beberapa hari yang akan datang ini kita sempurnakan. Yang 5 wasiat itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini ke Bu Susan atau ke Bu Ida juga bisa salah ya. Pak Nandang nanti pangoreksikeun ieu. Nah, jadi ini ada sebuah keterangan, sebuah hadis dari Abu Nuaim ya. 5 wasiat itu ya. Wasiat yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan ittakhidul masajida buyutan. Ittakhidul masajida buyutan. Dalam pengertian yang bebas atau dalam arti yang bebas gitu ya. Pelihara masjid atau dengan bahasa yang sering kita gunakan makmurkan masjid sebagaimana memakmurkan atau memelihara rumah-rumah kalian semua. Jadi lamun orang ngurus imah teh geuningan meuni di gulang gaper ngamakmurkeunana di gulang gaper gitu ya istilahnya. Nah, maka makmurkan masjid seperti halnya memakmurkan rumah kita bersama. Bagaimana itu memakmurkannya ya? Saya teringat juga ini nasihat atau tausiahnya Allahu yarham Bapak Dr. KH Mutakin itu ya, rektor kita semua, orang tua kita semua, ulama kita semua itu pernah mengatakan gitu begini, hati-hati rumah Anda jangan dijadikan rumah itu sebagai terminal, nah, gitu ya, sebagai terminal. Kenapa sebagai terminal? Ya orang teh kumpul di terminal, tapi tujuan beda-beda. Nuka Cianjur, nuka Garut, nuka Tasik dan sebagainya. Tapi kumpulnya mah kumpul di terminal. Nah, jadi kumpulnya kita di sini harus memiliki satu tujuan yang utuh, dan itulah menjadikan salah satu ciri umat. Jadi anu disebutkan umat mah mempunyai tujuan yang sama. Nah, jangan rumah dijadikan kuburan juga kan gitu, sebagai kuburan sepi begitu ya. Nah, aya non teu kadangu ga angkat tincak-tincak acan teh ku bahasa Sunda saparonya teu naonnya. Da orang-orang Sunda uyos ku bahasa Sunda. Uyosnya kamarana itu jempling kieu. Enggak lah orang Sunda bagus. Ya Pak, Ngaregepkeun. musuhnya Mani serius gitu, aduh ngaregepkeun, aduh ya eta pangling ku Pak Agus itu betul-betul Pak Agus sudah mendapat kemenangan, menang kumis jeung janggotnya Pak Agus itu, alhamdulillah Pak Agus manfaatkan itu satrasnanya Pak Agus, pantas pisan lah Pak Agusnya. Nah itu, jadi jangan seperti di kuburan, sepi begitu. Juga jangan rumah itu diciptakan atau dibuat seperti hotel gitu ya. Satu rumah, satu bangunan, beda-beda kamar, masing-masing kamar wawuh deh gitu. Ya, nah itu rumah seperti hotel itu kan begitu. Jadi saya teringat sekali itu apa yang diamanatkan oleh Pak Rektor ya, Pak Dr. KH Mutakin itu. Nah, oleh karena itu maka makmurkan di rumah kita, dan juga bahkan kalau Pak Miftah itu kan sering mengatakan bahwa jadikanlah rumah itu madrasah mini, kan begitu ya, madrasah mini. Nah, hari ini dan juga hari-hari ke belakang terkait dengan ibadah di bulan Ramadan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ternyata memang masjid-masjid di bulan Ramadan itu sok sanajan ayeuna sudah mulai ngagedean lah masjid itu nya, geus mulai ngagedean ayeuna teh, tapi yang jelas tetap semarak. Nah, itulah barangkali mudah-mudahan saja kesemarakan
pemakmuran masjid yang kita lakukan sekarang ini, apalagi sekarang ini musim iktikaf ya. Iktikaf ngalong heulaanan peuting wungkul nu datang, bahkan aya oge nu liburan wungkul keun bae heulaanan. Nah, heulaanan mah gitu kemarin juga sudah dibicarakan persoalan-persoalan iktikaf geus teu kudu dibahas deui. Ngan anu penting mah ngariung rame ke eta masjid, terutama dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Rasul itu semakin ngebut membaca Al-Qur'an, semakin hari semakin ngebut dan terus-menerus. Nah, itulah makmurkan. Jadi ittakhidul masajida buyutan, kayak begitu kata Rasul. Pelihara, makmurkeun eta masjid lir ibarat ka makmurkeun rumah-rumah kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul juga mewasiatkan, itunya mewasiatkan kunu fid dunya adyafan. Nah, begitu. Koma araranjeun ya kalian adanya di dunia itu harus memposisikan diri sebagai tamu. Nah, gitu ya. Jangan sebagai majikan. Bagaimana ini memposisikan sebagai tamu? Yang namanya tamu itu adalah taat aturan. Tidak bisa melebihi istilahnya aktivitas-aktivitas majikan yang punya rumah. Oleh karena itu cirinya sebagai tamu itu tamu yang beradab dan lain sebagainya, taat. Bahkan di bahasa lain mah adoib kal mayit, nah gitu nya, tamu teh lir ibarat mayit kumaha anu gaduh bumi, nah gitu. Nah, jadi di sini memang istilahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memposisikan diri sebagai hamba Allah, memposisikan diri sebagai abid Allah, ya. Selalu taat, selalu tunduk, selalu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tamu mah ulah rek nyanyahoanan. Begitu nya, nurutkeun karena aturan-aturan anu geus diatur ku Allah kalayan dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu anu kadua wasiat Rasul ya. Wasiat yang ketiga itu kata Rasul, aktsirut tafakkura wal bukaa. Nah, akhirut tafakura wal bukaa. Nah, poma atau kalian itu harus sering dan memperbanyak tafakur, ya. Tafakur, ya. Lain ngadengkurnya, tapi tafakur itu. Jadi ulah juga sisindiran teh nya. Ulah di siga sisindiran aya di masjid urang teh gitunya. Cugan teh sugan teh kuku pemuntir cenah si horeng anu si rama-rama. Sugan teh tungkul keur mikir, horeng teh pikiran maka mana-mana gitu ya. Nah, ini mikiran tebarankeun bae lah sing loba ieu ge loba puisi atau loba ieu ngarah menang hadiah deui ti budekan kayaknya. Kamari geus menang hadiah gitu. Jadi perbanyak gitu ya tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, merenung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wal bukaa, dan juga perbanyak nangis, ya, bukan tiap hari tiap menit kudu nangis wae. Maksudnya di sini kan kita itu betul-betul istilahnya merenung sambil memikirkan masa lalu. Ternyata geuning masa lalu kita itu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang terlewat tentang aturan-aturan Allah. Nah, ini oleh karena itu kalau kita beriktikaf di masjid sambil merenung, sambil tafakur ya. Nah, dan memang apa yang disebut penyesalan itu tidak baik gitu ya. Penyesalan itu tidak baik. Tapi kalau kita melakukan penyesalan dan menyesali terhadap perbuatan-perbuatan kesalahan, terhadap perbuatan-perbuatan dosa, ya tentu itu adalah akan menjadi baik. Artinya bahwa tobat yang insya Allah akan diberikan maghfirah itu jika kita melakukannya dibarengi dengan penyesalan terhadap perbuatan yang telah kita lakukan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Rasul, awidu qulubikumur riqah. Nah, begitu. Awidu qulubikumur riqah. Biasakan gitu ya kata Rasul. Biasakan hati-hati kalian itu bersifat lemah lembut. Ulah kasar, nah gitulah
Orang tekan aduh tekau ambek saeutiknya tekau menang masalah saeutik gawe teumbak ambek we bahkan bicara juga kasar dan lain sebagainya. Nah, tapi di satu sisi kita ingin meraih satu kemenangan. Nah, inilah barangkali ya, mudah-mudahan saja sejak sekarang ini, mumpung masih ada di bulan Ramadan, kalau memang keseharian kita itu penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekesalan dan lain sebagainya, ya Allah berikanlah kesabaran kepada kita. Sebab apa? Sebab saum yang kita laksanakan itu sudah merupakan separuh dari kesabaran. Nah, itu yang keberapa Pak Agus? Barusan teh? 4. Yang keempat, apal Pak Agus? Naon tah bahasa Arabna taroskeun kebususan. Naon Pak Agus? Awidu qulubikumur riqah. Biasakan hati kalian itu memiliki sifat yang lemah lembut. Itulah pengertian bebasnya. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, wala takhtalifu bikumul ahwa. Begitu. Jadi jangan cek bahasa orang Sunda mah ulah ngalajur hawa nafsu. Nah, gitunya anu mata kaduhung begitu. Jadi disinilah barangkali penekanan terhadap hawa nafsu, dan kita tidak bisa memang istilahnya di sini nafsu dihilangkan. Sebab kalau nafsu dihilangkan, bagus engke cilaka. Padahal dahar oge kudu jeung nafsu, dahar keur teu nafsu mah raos kan begitu. Jadi nafsu makannya ada. Jadi boleh saja karena memang nafsu tidak bisa dihilangkan. Tapi bagaimana pengekangan terhadap hawa nafsu ini, nah, sehingga kita arahkan. Kita tahu bahwa yang disebut nafsu itu kan nafsu yang ada pada diri kita itu nafsu apa ya, Pak Nandang? Nu kahiji? Nafsu naon tan nu kahiji teh amarah. Amarahnya amarah itu ya. Kemudian yang kedua lawamah, yang ketiga nah itu. Jadi kan kalau memang kita masih ada pada posisi dan kita sendiri yang bisa menilai, atau mungkin juga orang lain secara lahir bisa menilai, nafsu nanu digunakeun teh nafsu amarah wae, tingkatkeun tina nafsu amarah karena nafsu lawamah kan begitu. Nah, nafsu lawamah itu cirinya lamun teh orang banyak kecewa, banyak penyesalan, banyak itu nafsu lawamah itu di sana. Nah, diarahkan memang pada posisi ini juga ada baiknya kalau memiliki nafsu ini. Kenapa? Karena tadi dikatakan itu sebagai bekal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan istilahnya posisi kita terus di sana, tingkatkan lagi kepada nafsul mutmainnah. Nah, ini barangkali yang kelima. Nah, sehingga dikatakan oleh Rasul yang berkaitan dengan hawa nafsu itu kan dikatakan tajma'una ma la taqulun kan begitu. Waduh, ngumpul-ngumpulkeun dahareun, ngumpul-ngumpulkeun harta kan begitu. Tapi dahareun dikumpul-kumpulkeun nepikeun ka loba teu kadahar. Harta dikumpul-kumpulkeun nepikeun ka banyak tungtungna mah teu kapake ku urang. Tajma'una ma la taqulun kata Rasul kan begitu. Ayeuna kana bangun kana rumah dan sebagainya kata Rasul tabenuna wala taskunun cenah gitu. Ayeuna ngabangun imah di mana-mana tapi itu dicicingan. Nah, itu kan ada kaitannya, cirinya bahwa hawa nafsu tidak dikendalikan itu seperti itu. Nah, oleh karena itu 5 wasiat Rasul ini sangat berkaitan erat dengan program kita di bulan Ramadan ini. Apakah kita juga sudah memakmurkan masjid? Apakah juga kita sudah melaksanakan perintahnya, larangan dan lain sebagainya itu, bertindak atau bersikap sebagai tamu? Apakah kita sudah banyak merenung, bertafakur, dan juga menangis karena memang dosa? Ataukah juga kita ini sudah biasa melakukan lemah lembut, terutama sekarang ini sangat diperlukan kasih sayang terhadap sesama itu. Nah, itulah. Dan kemudian juga jangan kita juga istilahnya ngalajur hawa nafsu. Nah, diarahkan ya. Nah, itulah 5 wasiat. Nah, jadi poinnya itu 5. Kemudian tadi dikatakan di dalam checkpointnya itu ada 5 dan 4. Apa yang 4? Kalau yang 4 ini terkait dengan masalah hikmah saum. Ya, hikmah saum. Jadi banyak sekali sebetulnya ya dirumuskan oleh para ulama. Disebutkan hikmah daripada ibadah saum atau
dalam bahasa kita sering mengatakan bahwa itu maqasidus syariahnya, maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya gitu kan ya, atau tujuannya diturunkannya syariat Islam begitu. Nah, kalau dengan bahasa lain juga tujuan disyariatkannya ibadah saum khususnya. Kenapa ibadah saum? Karena ibadah saum ini adalah merupakan kunci untuk pembuka kunci-kunci berikutnya. Oleh karena itu di dalam sebuah riwayat yang sudah kita hafal, pada saat mengatakan atau pada saat istilahnya bulan Ramadan itu datang, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, itu kan telah tiba, telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, bulan yang penuh keberkahan itu ternyata memang di dalamnya yang pertama itu dikatakan ufturido siyamuhu. Nah, ya, diwajibkan, difardukan saumnya. Sebagaimana kalau di dalam ayat itu yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Memang pada umat-umat sebelum kita sudah diwajibkan. Ke neta bagian panandang teman ngabahas etamahnya. Dan anu penting mah sekarang pertanyaannya apa sih hikmah diwajibkannya ibadah saum? Kok di bulan Ramadan ibadah saum itu diwajibkan? Apa hikmahnya? Begitu. Para ulama tadi dikatakan bahwa banyak sekali melalui mimbar ini paling tidak ada 4 lah yang harus kita ambil. Ya, ada 4 ini hikmahnya dari diwajibkannya ibadah saum. Apa yang keempat itu? Ya, yang pertama bahwa hikmah yang terkandung ya atau hikmah diwajibkannya atau disyariatkannya saum di bulan Ramadan ini dikatakan oleh para ulama itu tajdidul iman wa taqwiyatuh. Nah, tajdidul iman wa taqwiyatuh. Jadi katakan saja bahwa saum itu sebenarnya dapat menyegarkan kembali, dapat memperbaharui kembali, dapat meningkatkan kembali keimanan kita. Nah, kalau di dalam sebuah hadis itu dikatakan karena keimanan kita itu akan lapuk ya atau sering lapuk seperti lapuknya pakaian, maka segeralah segarkan. Nah, keimanan itu melalui ibadah saum dan akan menguatkan keimanan. Ya, kita merasalah bahwa keimanan kita ini fluktuatif ya. Sifatnya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Bahkan lamun diuji mah meureun loba turunna, batan naiknya, banyak lemahnya, batan kadarkum, Pak. kadarkum, kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat gitu ya. Kadarkum. Nah, ini oleh karena itu inilah yang disebut dengan maghfirah itu. Kan maghfirah itu ya mudah-mudahan saja kita mendapatkan maghfirah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga yang kedua itu yang disebut dengan istilahnya itu tahdzibun nafs. Nah, jadi berkaitan sekali ibadah saum itu adalah untuk mengekang, untuk mengendalikan hawa nafsu tadi, ya, nafsu ini dikekang, dikembalikan, begitu ya, supaya menjadi keimanan kita menjadi kuat. Nah, itu yang kedua, ya. Kenapa? Karena memang apalagi sekarang nafsu anu aya keur menghadapi Lebaran. Judulnya mah ngan ukur mudik gitu kan. Tapi segala itu kapikirnya karena memang waduh segala yang dibawa, segala yang diringkit gitu. Tapi kadang-kadang juga dari gitu lamun urang mudik teh jiga nu ngagarong gitu Pak Gusnya. Mawa mangan ukur hayam jago, balik mah ti kolot urang mawa domba kan gitu. Nah itu kadang-kadang di mudik jadi modal gitu ya. Nah ini oleh karena itu disinilah hawa nafsu sehingga tahdibul itu melatih ya. Melatih hawa nafsu, dilatih oleh kita karena memang nafsu itu kan melekat ada pada diri kita, kalau tidak dilatih diarahkan kepada nafsul mutmainnah, ini memang perlu melakukan pelatihan, dilatih. Nah gitu. Nah, saum itu dikatakan untuk melatihnya itu melalui ibadah saum ya. Nah, kemudian yang ketiga itu juga itu dikatakan talyinul masyair. Talyin ya, layin itu ya, layyinul qalb atau talyinul masyair. Nah, talyinul masyair itu
melembutkan begitu ya, melembutkan masyair itu perasaan lah gitu ya, melembutkan perasaan. Jadi oleh karena itu kan diperintahkan bagaimana sekarang kita ini kasih sayang terhadap seseorang. Nah, kalau tidak ada perasaan-perasaan kasih lemah lembut itu tidak bisa. Nah, itulah. Jadi yang ketiga, talyinul masyair. Ibadah saum bisa kepada kita untuk mengarahkan supaya kita memiliki istilahnya kelayinan atau kelembutan perasaan kita. Kelembutan hati nih. Kelembutan hati. Nah ini jadi engke barangkali Ibu Ida ini yang sangat kental ini dengan healingnya gitunya, healingnya lain healing bahasa Sundanya. Healing. Itu ini barangkali kan terkait ini, bahkan ini fakultas dakwah ini ya, kita fakultas dakwah itu hal-hal yang seperti ini kan perlu. Kenapa? Karena kita apalagi dakwah di masa atau di abad modern yang seperti ini kan tidak bisa istilahnya dengan marah, tapi harus dengan ramah. Begitunya, bukan mengejek tapi mengajak. Nah, itu. Jadi, ini perlu talyinul masyair itu sangat penting sekali. Nah, yang keempat itu apalagi ini terkait di bulan Saum itu ya. Kita sebagai manusia lalaki jeung awewe sok sering muncul syahwat. Nah, ya oleh karena itu dikatakan itu oleh para ulama hikmahnya dari saum itu disebut dengan kasrul kasrus syahwat ya, kasrus syahwat artinya mengekang, mengendalikan nafsu syahwat. Oleh karena itu di dalam ibadah saum itu dilatih ya Pak Agus. Balik di kampus itunya berangkeneh gitu kan gitunya, tapi bulan Ramadan makan kudu ditahan heula. Terkendali aring nu saya mah Pak. Pasti panandang terkendali kapaksa diterkendali teh gitu ya. Keun bae kapaksa oge da urang kudu dipaksa nanaon oge gitunya. Dipaksa oge lamun kita memaksa seseorang tapi untuk menyelamatkan itu mungkin bisa menjadi baik. Jadi dipaksa we kuring panandang teh. Nah, jadi 4 ini minimal 4 ini terkait dengan ibadah saum yang kita lakukan ini. Hikmah ini sudah kita dapatkan belum? Ya. Nah, terkait dengan apakah dengan saum ini menambah keimanan kita? Ya, insya Allah kelihatan kan ayeuna mah getol tarawehna oge nya sok sanajan ku orang Sunda mah disebut nanti taraweh, tarasawareh cenah gitu nya. Tarawehna juga kendang. Kenapa jika kendang? Tung jeung tung eusina tengah-tengahna kosong gitu kan. Mending juga dog mangan hiji tungtung lawungkulnya tungtung hiji nama kosong melongpong. Insya Allah mudah-mudahan orang geus ngalaksanakeun ibadah sholat taraweh. Nah juga nafsu syahwat ini perlu dijaga, perlu dikeret dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam hadis lain itu dikatakan bahwa fa innahu lahu wijaun. Nah, ternyata bahwa saum itu kan itu ya. Ini kan amanat ya. Amanat peringatan dari Rasul. Lamun anjeun geus wajib untuk melakukan nikah tah panandang. Kada ya panandang sasaranana gitu ya, tapi masih keneh belum bisa, belum mampu ngalaksan belum mampu nanti beureun panandang menahacan manggih. Nah, terus ayeuna geus manggih tapi perlu ada sesuatu dan lain sebagainya, maka buru-buru bae heulaanan ku saum. Jadi saum sekarang ini saum bulan Ramadan yang diwajibkan itu insya Allah itu untuk mengendalikan dan untuk mengekang yang disebut dengan nafsu syahwat. Oleh karena itu manusia yang tidak bisa lepas itu ku Allah masih diberi kan di dalam surat Al-Baqarah tehnya kesempatan. Yang ke 187 kan begitu ya. Uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Nah, itu di penting mah tak gitu ngan ka dewe lamun keur itikaf mah ulah kan gitu nya.
teritikaf maulah. Tapi lamun teu itikaf mah basyiruhunna. Nah, gitu pergaulinya Bu Ida. Udah kan bae sibuk-sibuk oge kan begitu. Ulah ngurus kasibukan wae kan gitu. Saya tadi perlu untuk peningkatan girohnya, giroh dalam kehidupan. Nah, jadi istilahnya checkpoint 5-4 ini yang perlu kita pertimbangkan. Kalau ini sukses ya, nah ini sukses bisa kita lakukan di bulan Ramadan sekarang ini, itulah barangkali yang disebut dengan kemenangan-kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita raih. Harapannya lagi bagi kita bukan hanya sekedar istilahnya kepada masa lalu dengan magfirah, tapi harapan kita juga kepada masa yang akan datang, sehingga di dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang tetap kita bisa menjaganya, sehingga disinilah saum itu disebut dengan adanya saum teh baru separuh kesabaran. Nah, separuhnya dari mana? Nah, itulah dari amal-amal soleh yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan, umumnya di bulan-bulan selain bulan Ramadan, untuk menutupi sehingga kesabaran kita ini menjadi full, menjadi full kesabaran kita. Karek kuat saum sanajan diwajibkan saum, nah kesabaran itu baru separuhnya cek sahiji keterangan. Kelihatannya ini kita akhiri saja dulu ya, barangkali kita perlu diskusi atau perlu ngobrol dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saja checkpoint 5-4 ini bisa kita lakukan ya. Pesan yang 5 terus dilakukan dengan ukur, atau ya ini juga efeknya atau dampaknya dari saum ini juga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mung sakitu Pak Agus, pembawa acara gitu nugas menang kayaknya kumis yang janggot, mudah-mudahan juga kemenangan magfirahnya, rahmat dan diturunkan narinya betul-betul diraih oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pilih pada diskusi. Baik, alhamdulillah Bapak-bapak Ibu semuanya, kita barusan telah apa yang telah disampaikan oleh kami di teman kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kelima poin ini kita tercapai, dan bukan hanya untuk di bulan Ramadan, selamanya untuk kita semua. Untuk selanjutnya barangkali Bapak Ibu semuanya ada yang diskusi tentang ini, silakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun pisan Prof. Rahmat pencerahannya, mengingatkan reminder untuk kita semua ya, bahwa di bulan Ramadan ini ada 3 mungkin yang tadi disebutkan, insya Allah yang bisa kita raih kemenangan di akhir itu, magfirah, rahmat, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka. Tetapi ada checkpoint yang 5-4 ini sungguh luar biasa, tetapi memang sulit untuk melaksanakannya ya Pak Rahmat ya, terutama yang bagaimana memanage kolbu. Kalau tadi bahasa Pak Rahmat itu ada mungkin melembutkan hati, melembutkan perasaan, begitu ya. Nah ini mudah sekali diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Kadang-kadang ngedumel gitu. Nah ini juga kan
kelihatannya sepele, tapi ini kan berkaitan juga sebetulnya dengan kelembutan hati, kelembutan perasaan gitu ya, Pak Prof. Nah ini kira-kira bagaimana memanage kolbu supaya si kolbu itu terus bisa termaintain dengan baik gitu. Ya kalau Agim kan manajemen kolbunya luar biasa ya, Agim itu sudah ada programnya. Nah itu mungkin di bulan Ramadan ini memang kita sangat sadari bahwa saatnya untuk kita tadi bertafakur, introspeksi, dan menyesali apa yang sudah kita lakukan ya, dan kedepannya mudah-mudahan ini menjadi bekal gitu ya Pak. Tapi itu tadi bagaimana sih memaintain manajemen kolbu kita, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang satu pertanyaan ya yang sangat ini ya Pak Agus. Ya, aduh, memang semuanya juga ya memang sangat sulit. Wida mana wigaduh tah yeuna kuncina Wida kumaha tah supaya orang bisa ngalemah lembutkeun hate teh lain ya itu ya. Talyinul masyair teh gitu ya. Nah ini menawi Wida aya lolongkrang. Nah, hate atau panandang sok. Artinya orang diskusikan we ieu mah urang. Tadi kue Pak. Dan Tadi kue. Ya kita mungkin ya dalam cara memanage kolbu sebetulnya kan bagaimana menumbuhkan kolbun salim itu ya dalam diri kita masing-masing, karena kalau sudah tumbuh kolbun salim gitu ya, hati yang selamat itu akan terrefleksi dalam seluruh indikator tadi. Itu bisa mengendalikan nafsu ya. Dengan mengendalikan nafsu kan berarti akan melahirkan tadi layinul kolbi misalnya, hati yang lembut bisa menahan hawa nafsu dan sebagainya. Nah itu jadi inti pada pusatnya itu adalah kolbun salim dulu gitulah, baru nanti terbreakdown dalam tadi ya, bisa menahan hawa nafsu, bisa apa, perasaan lembut dan sebagainya. Sekarang bagaimana cara memanage kolbun itu? Mungkin kita mau punya ilmu tasawuf ya Bu, dalam Islam itu. Jadi bagaimanapun juga ilmu tasawuf itu ada step-step yang mesti kita lalui. Memang namanya juga itu step-step itu latihan. Yang namanya latihan itu pasti berat gitu ya, pasti perih dan berat. Iya, memang gitu. Nah, mungkin pertamanya saja begitu ya, itu adalah tahlil ya. Itu inti bagaimana kita bisa semaksimal mungkin menghindari, menolak hal-hal yang tidak baik. Itu aja. Nah, kemudian bagaimana cara biar istiqomah, misalnya kita sambil manusia itu ilmu tapi terus prak-prakan nama abdi geus. Nah, ini perlu nasi tapi tetap kena dilatih ya. Yos utama ada. Allah itu tidak melihat hasil, tapi Allah itu akan melihat proses. Artinya kita proses ingin berikhtiar lah menjadi manusia yang lebih baik gitu kan. Ya tidak apa-apa walaupun memang di perjalanan mah pasti sudah setan mah ya selalu menggoda manusia, tapi kita tetap berikhtiar melatih diri gitu. Sambil abdi gebo komo abdi rada emosi jiwa gitu ya. Itu makanya abdi miringan giling teh yang biasa ngorbankan diri sendiri lah gitu. Budekan betul itu ya, tahap-tahap. Jadi lamun itu kan pernah juga ya, ini ilmunya orang sufi, bagaimana itu cara melatihnya kan begitu. Jadi orangnya di dia pentingnya. Nah ini pernah mereka itu ya, para ahli sufi itu menggambarkan ada 2 gelas. 2 gelas itu yang berair kotor kan begitu. Nah dalam rangka membersihkan hati kita, apakah memang mau sekaligus itu air yang ada di gelas kotor itu ditumpahkan oleh kita, atau memang memanfaatkan step by stepnya kata Bu Ida, misalnya ngucurkeun terus sing sering ngucurkeun nana, sebab kalau dikucurkeun nana sering dan terus akhirnya kan bisa bening juga. Nah artinya di sini ya itulah perlu kesabaran itu di sini.
Nah, jadi istilah nate di sini kenapa Rasul itu memerintahkan kepada kita ikuti perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ini kuncinya mah istilahnya teh meureun keur urang mah orang akademisnya bukan tauhid. Nah, bagaimana ini untuk mengaplikasikan tauhid? Cobi kurang direnungi dina surat Ali Imran ayat 180 jeung ayat 180 hiji. Nah, itu bagi akademis di sana itu. Nah, di sini tauhidnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Nah, ini perenungan terhadap ayat ini perlunya ada perenungan tuh seperti itu. Nah, itu diawali dari sana akhirnya. Misalnya kenapa? Karena di dalam hati kita ini sok keancikan ku sifat sombong. Iya. Sifat takabur, sifat-sifat gengsi, sifat-sifat tamak, sifat-sifat seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang tidak menyadari terhadap apa yang ada di sekeliling kita bahwa itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, kan begitu. Nah, di sini barangkali di situ dulu berangkatnya merenungi. Jadi pantas lamun tema penting ya orang melakukan istilahnya healing di tempat Nabu Ida tadi itunya merenungi begitu. Nah, di sini kuncinya kesabaran, ya kuncinya kesabaran. Oleh karena itu bisa enggak dengan saum ini yang disebut dengan separuh kesabaran itu kita aplikasikan di dalam kehidupan. Kesabaran dina pangkat hayang buru-buru naik, kesabaran dina bebenangan keuangan hayang buru-buru loba duit, kan begitunya ini. Nah, kesabar. Nah, ini ya, jadi artinya bahwa kadang-kadang kita ya kehidupan itu. Nah, coba pengekangan dan pengendalian terhadap hawa nafsu itu, yaitulah latihan. Makanya kalau tidak bisa sekaligus ditumpahkan gitu yang kotor itu, ya sedikit-sedikit sajalah. Terus saya tapi ulah eureun. Nah, ini ayo urang wasari magfiratin mirabbikum wa jannah. Nah, itu. Terus saya Bu, walaupun sedikit air nu bersih, nah kucurkeun terus kana gelas. Artinya sedikit atau sedetik apapun kebaikan-kebaikan atau amal soleh kita terus aja. Nah, diikuti terus. Jadi supaya tidak lamun diantep bisa jadi ngerak kena geus ngerak mah hese ngubahna. Nah, itulah. Jadi air yang kotor itu mungkin disaring ya sambil dikucurkan dan enggak usah disaring oke lamun terusan dikucuran kuno ya mah bisa jadi bersih, Bu. Latihan untuk bisa sabar itu buati yaitu tadi kita mendawamkan zikir. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Jadi supaya kita kumaha hoyong sabarnya, memang kita sering berzikir. Karena berzikir itu kemarin sudah jelaskan ya nutrisi otak untuk bagian garis korteks gitu ya, yang bisa melahirkan garis spot. Nah, jantan Sufi juga menggambarkan kepada kita seperti manusia itu seperti mata uang, memiliki dua sisi, jasmani dan rohani. Ya, jadi ketika rohaninya itu gimana sih? Kalau jasmani teras ya kita dengan jasmani mah gampang warasihanana. Tapi bagaimana membersihkan tazkiyatun nafsi, membersihkan rohani, itu kita dengan muhasabah bu salah satu caranya. Ya, kita kan jadi ketika mau tidur itu kita merenung lah dari pagi sampai mau tidur lagi apa sih yang sudah kita lakukan, banyak kebaikan kah atau ketidakbaikan kah. Nah, tadi kata Pak Kiai Rahmat kalau kita misalnya setelah muhasabah, oh tadi saya tidak berbuat baik, maka besoknya ganti dengan yang baik. Kan orang jangankan orang melakukan sesuatu yang biasa gitu ya. Coba wae ayeuna maca Quran wae kan gitu ya. Kadang-kadang maca Quran wae timbul nanti kan aya riana gitu. Maca Quran itu padahal betul. Bagaimana bacaan Quran kita itu akan menenangkan tatmainul qulub di dia ya. Macam Quran yang ka puji ku batur kan gitu. Zikir, baca Quran
Jadi iblis berdoa, kan nah itu menggoda nutrisi, manusia Bu, dari untuk depan, dari transport. belakang, dari kiri dan Iya. kanan kan. Iya, nah itu. Jadi Iya, iya, godana iya. jangan salah, memang godana itu dari semua penjuru, godana. Iya, Iblis betul, mentalnya betul, kan begitu. Mata kieu jadi lamun dina surat Al-A'raf itu kan mimbaini aidihim ya. Wa min halfihim wa an samailihim wa an aimanihim, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, itu digodanya gitu kan. Tapi Iya, tidak iya. ada keterangan dari arah atas. Jadi Artinya Oke. arah atas teh iya sing sering inget ke Allah, Oh, zikir iya. itu ke Zikrullah Allah. ya. yang ke Zikrullah. bawah Pak ya. Ahmad, Ya, yang ke bawah merendahkan diri di hadapan Allah. ke bawah masieun gitu. Itu kan yang tidak disebut, yang terlupakan oleh iblis. Nah, itu. Nah, Itu. Istri nama Pak tetap Ahmad. latihan, Bu. Pak Ahmad. Latihan. latihan, ya. Nah memang Ayo pamaki itu pamaki, ayo. iya makanya Iya. Yang ambek istighfar serpananang tadi istighfar ya ambek oh apa malkit Sekali. Ya, pemikir itulah. Islam enggak apa ya pemikir Manusia mah ya. mah tempatnya salah, sangat lemah Boleh. ya Bu Ida, Pak Ya. Rahmat, Pak Nandang. Tapi Ayo. mudah-mudahan dengan senantiasa berpikir positif bahwa kita bisa untuk senantiasa memanage kobu, mudah-mudahan bisa gitu ya, memiliki hati yang bersih dah hara resek. Kayak Pak Malki sekedap kan begini ya, ada keterangan kumaha carana supaya ngandelan iman, supaya nguatkeun iman, sing loba ngariung dina kataatan. Nah, Oh, model urang ngariung kieu insyaallah Pak Agus betul. dina pagawean anu agar oreng teh kan gitu. Loba ngariung dina ketaatan itu akan terbaiki. Lain kemaksiatan, lamun urang loba ngariung dina kemaksiatan atau loba ngariung dina hal-hal itu bener pasti. Nah, kan begitu. Berkumpullah dengan orang-orang soleh ya Prof ya. Begini, Bu, bergaul dengan ulama laksana kita di kebun bunga. Walau iya harum baunya didapat juga. Iya, betul. Bergaul dengan pencuri laksana kita di pandai besi, walaupun nampaknya debunya terkena juga. Nah, apa Malki? Cakep, Prof, cakep. Ngarah menang deh iya, ngarah menang deh hadiah, tidak puisi. Nuhun pencerahan lana, alhamdulillahirobbilalamin. Mangga Bapak gitu ya. Langsung Pak Malki, aduh. Ya. Oh, Pak Malki. Ya. Saya minta diulang lagi hadis tersebut. Kalau bisa dituliskan Rahmat dalam WhatsApp-nya. Anu mana teh? Yang 5 wasiat itu. Oh iya. 5 dan 4 Ahmad kirim. Cari Pak Panendang dicari kata kuncina we tadi. Ya, nanti dikirim nanti. Ya. Kata kuncina kirim ke kalimat materinya dikirim ya, checkpoint 54, Prof. Iya nama ittahidul masajida buyutan. Nah itu kan yang pertama itu kan. Hadisnya sehari riwayatnya. Dari Abu Nuaim kalau tidak salah ya. Coba. Ya. Ini aja dicek. Apalah kata-kata kuncinya kayak dicari. Iya gitu. Ya banyak di sana Pak. Bisa nanti dituliskan lah. Itu Pak Malki. Hari ini pertama tipe pendapat ya para ulama itu mengkaji karena hikmah banyak sekali gitu ya. Sudah sebentar nafas Bu Haris sudah izin menambahkan ya. Ya. Ayo, mangga. Ya. Apa tadi yang ditambahkan oleh Bu Ida ya, subhanallah, dengan dari Pak Rahmat juga. Kemudian bisa juga ya tips untuk melembutkan ini, saya pernah dengar dari hadis riwayat Tobroni ya, bagaimana salah satu cara untuk melembutkan hati tadi, untuk cara-cara yang lebih jelas tadi ya terperinci sudah dijelaskan ya oleh Pak Rahmat, Bu Ida juga. Dan ini mungkin tidak ada salahnya ya kita mencoba, apalagi dalam bulan Ramadan ini. Jadi ketika itu ada sahabat ya mengadu kepada Rasulullah, beliau mengatakan gitu, hatiku ini sangat keras gitu, jadi tidak tahu lagi bagaimana cara mengobatinya. Akhirnya kemudian kata Rasulullah, maukah kamu cara untuk melembutkan hati gitu ya. Akhirnya kata Rasulullah itu, sayangilah katanya anak-anak yatim,
kemudian diusap kepalanya, ya, kemudian berikanlah mereka makanan, dan itu katanya insya Allah akan melembutkan hati dan melapangkan rezeki, gitu ya. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini ya, Nuhun. Banyak kesempatan. Masih banyak kesempatan. Ayo kita cari anak yatim. Ya, mudah-mudahan itu ya bisa menjadi salah satu Allah, betul. cara gitu ya. Betul, iya. Refleksi itu refleksi dari Bahkan ini Bu, bahkan juga kita sering terlupakan kalau kita melakukan hajatan. Ya, hajatan misalnya nikahan. Anu diundang teh kan jelema gede wae. Ada itu wasiat itu coba undang fakir miskin supaya merasakan juga nikmatnya makanan-makanan hidangan yang ada di acara seperti itu. Jarang pan da urang mah sok amplop nu ditinggalina nu undangan kan gitu nya. Tah, ini juga termasuk betul, Bu. Nah, itu betul Bu Susan. Alhamdulillah. nanti mah syukuran-syukuran teh di panti asuhan. Harus. Iya. Itu harus. Kayak kemarin anak BEM ya. Anak BEM itu subhanallah Ya, ya, kemarin di anak mengadakan buka puasa kan, Muhammadiyah. membagikan buka puasa di itu panti asuhan, padahal itu dekat dari Panti Unisba. asuhan Muhammadiyah kemarin. Sering Iya. lewat ke situ, tapi kayaknya baru pertama gitu ke panti asuhan itu, jadi banyak anak-anak sama bayi gitu, jadi mahasiswa kita melakukan baksa di sana, Tapi memberikan buka puasa. Bu Susan di keterangan lain mah itu teh bukan hanya kepada anak yatim, kepada para janda juga. Oh, iya. Kita mah paham. Janda muda. Armilah, itu kan kata Rasul. Saya kepada janda. Armilah yang gitu. Tapi para janda nenek-nenek maksudnya. nah, itu para janda nanti janda jompo anu geus teu boga anu ngusahakeun. Nah, eta ulah aya hiji ka dua leutik ka jandana teh. Mangga waktosna panginten tos 6:30 abdi bade diri. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mangga. Ayo mangga Pak Gus, cekap lah. Bagus itu tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mohon Pak Kiai ilmunya. semua sudah melaksanakan atau mendengarkan atau mendiskusikan yang telah barusan disampaikan, mudah-mudahan menjadi hikmah buat kita semua, menjadi bekal buat kita semua, bukan hanya untuk di bulan puasa, tapi untuk kita merealisasikan di pekerjaan kita khususnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita acara ini tutup dengan membaca doa. Robbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waqina imama robbana la tuzigh qulubana Amin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.